Devina Permatasari dari Tadris IPSD. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Tahta Raja-Raja Jawa yang ditulis oleh Dwi Lestari. Jadi, buku ini menyajikan penceritaan secara ringan tentang rebutan tahta kekuasaan Raja Jawa. Cerita kerajaan-kerajaan di Jawa dimulai dari Kerajaan Minang hingga Kerajaan Mataram Islam yang pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Jadi, buku ini menyajikan penceritaan secara ringan tentang rebutan tahta kekuasaan Raja Jawa. Cerita kerajaan di Jawa dimulai dari Kerajaan Minang hingga Mataram Islam yang pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Buku ini berisi tentang awal dimulainya peradaban Jawa Tengah Minang. Kemudian menceritakan tentang Medan Jawa Timur atau Kerajaan Taulang. Setelah itu, ini juga berisi tentang Kahuripan, Janggala, Kadiri atau Pandula, Singasari, Mojopahit, Kesultanan Demak Bintara, Pajang, Mataram, Kasunan, Surakarta, dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekitar abad 7 Masehi, Jawa telah mengenal kehidupan bernegara. Tercatat sekitar 166 tahun kehidupan bernegara berada di Jawa bagian tengah. Sekitar abad 9 Masehi, kehidupan bernegara mulai pindah ke wilayah Jawa Timur. Di Jawa Timur, kehidupan bernegara terjadi kurang lebih sekitar 500 tahun. Di sebuah kerajaan, kursi kekuasaan raja menjadi sesuatu hal yang penting untuk diperebutkan karena menjadi raja adalah prestasi yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Seseorang yang jadi raja akan dihormati dan dipuja oleh banyak orang. Selain itu, ada anggapan bahwa raja itu adalah wakil Tuhan. Menjadi raja, maka menjadi pembesar yang memiliki kedudukan penuh dalam semua hal. Kekuasaan raja yang tidak terbatas seringkali membuat orang ingin memperebutkan kursi kekuasaan raja. Mereka biasanya datang dari internal kerajaan yang masih satu keluarga dengan raja ataupun orang lain di luar kerajaan. Dalam memperebutkan kursi kekuasaan kerajaan hanya ada dua jenis. Yang pertama, tahta warisan dari sanak saudara. Sedangkan yang kedua merupakan tahta hasil rampasan. Biasanya untuk mereka yang berasal dari luar lingkungan keluarga kerajaan, biasanya mereka akan mengalahkan penguasa terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mereka mendapatkan jabatan sebagai raja. Inti dari persyaratan-persyaratan untuk menjadi raja ialah orang itu harus berjenis kelamin laki-laki dan masih keturunan ayah. Apabila perempuan yang bertahta seringkali menimbulkan perdebatan pada masa itu karena perempuan dalam sistem patrilineal dipercayai sebagai penghilang silsilah keluarga. Kenapa pada masa itu orang-orang itu ingin mendapatkan gelar sebagai raja? Karena selain mendapatkan wahyu, pangsit atau bulung, seorang raja juga harus memiliki karisma. Raja dikatakan memiliki karisma dan memiliki wibawa manakala memiliki daya pikat tersendiri. Saat raja berada di khalayak umum, dia harus mampu menjadi panutan rakyatnya. Selain itu, dalam buku ini juga menceritakan bahwa raja-raja Jawa dalam memerintah selalu memiliki kisah misterius dengan hal-hal gaib. Sebagai contohnya, pada zaman itu, Raja-Raja Mataram memiliki hubungan khusus dengan Ratu Kidul. Nah, anggapan orang pada saat itu bahwa raja merupakan wakil Tuhan sehingga mereka memiliki kemampuan supranatural yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Gaya pemerintahan raja di Jawa pada masa itu, rakyat dianggap memiliki hubungan seperti halnya
Manunggale Kawula Gusti, yang artinya rakyat dengan raja memiliki hubungan yang erat. Rakyat dianggap sebagai kawula yang selalu mengabdi kepada raja, sedangkan rakyat dengan presiden memiliki hubungan erat. Rakyat tidak dianggap sebagai kawula, namun posisinya lebih sebagai gusti, karena presiden terpilih atas kehendak rakyat. Selain itu, di sini juga menceritakan tentang perbedaan pemerintahan antara presiden dengan raja, yang telah kita ketahui bahwa jatuhnya para raja pada masa-masa itu terjadi karena seseorang memiliki banyak istri. Memiliki banyak istri maka akan berbanding lurus dengan memiliki banyak anak. Hal itu akan menimbulkan banyak konflik di dalam keluarga raja. Pada awalnya memiliki banyak istri dan anak adalah sebagai intrik politik kekuasaan raja. Akan tetapi hal tersebut juga akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka. Sering kita ketahui bahwa pada zaman dahulu sering terjadi pembunuhan antar saudara di sebuah keluarga raja. Hal tersebut diakibatkan karena mereka ingin mendapatkan tahta sebagai raja, dan hal tersebut juga membuat mereka tidak pandang bulu apakah mereka saudara atau bukan, tidak. Intinya mereka hanya ingin menjadi raja tersebut. Buku ini juga menceritakan tentang sejarah kerajaan di Jawa, periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Sejarah mencatat bahwa kemunculan kerajaan-kerajaan di Jawa kuno terjadi dalam dua periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Periode Jawa Tengah terjadi sekitar abad 7 Masehi hingga abad 9 Masehi. Sedangkan periode Jawa Timur terjadi sekitar abad 9 Masehi hingga abad 14 Masehi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerajaan yang ada di Jawa itu dimulai dari Jawa Tengah, kemudian memecah ke periode Jawa Timur. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.